Bab 59. Wang Chao adalah satu-satunya teman sekelas SMA yang dia hubungi selain Gu Yunsang. Sekarang Wang Chao akan datang untuk melamar, dan dia kebetulan bertemu lagi. Dia harus membantu. Adapun Chen Ziguo, dia tidak terburu-buru saat ini. Keluarga Chen ada di kota Linan. Setelah Wang Chao selesai berciuman, dia bisa pergi ke rumah Chen untuk mencari Chen Ziguo. Tuan Qin, apakah Anda ingin mendukung saya? Perasaan itu bagus. Dengan Anda, saya akan memiliki kepercayaan diri. Wang Chao tersenyum. Hao Kun Qin adalah ketua grup Cui Jing dan bosnya. Bos secara pribadi membantunya melamar, dan dia pasti akan membuat keluarga pacarnya lebih menghargainya. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Wang Chao semakin cerah. Tampaknya telah melihat adegan ketika orang tua pacar menyetujui lamarannya. Kamu memimpin di depanmu, kata Hao Kun Qin. Wang Chao mengangguk, memutar jendela, dan mengemudikan mobil Honda di depan. Jiao Qi mengendarai Hummer dan mengikuti dari belakang. Setengah jam kemudian, dua mobil berhenti di depan sebuah hotel kelas atas. Kingwei Hotel, salah satu hotel top di Linan. Hao Kun Qin melirik hotel, dengan sedikit keraguan di matanya, dan bertanya, bukankah kita harus pergi ke rumah wanita itu untuk melamar pernikahan? Wang Chao menjelaskan sambil tersenyum, orang tua pacar saya telah memesan kamar pribadi di sini. Mereka mengatakan bahwa makanan di hotel ini enak, jadi saya membuat janji untuk bertemu di sini. Hao Kun Qin mengangguk, dan berkata dalam hatinya, saya harap saya terlalu banyak berpikir. Wang Chao mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan dari bagasi mobil. Dengan Hao Kun Qin dan Jiao Qi, berjalan ke Hotel Kingwei. Seorang pelayan segera menyambutnya. Selamat datang, apakah Anda punya reservasi? Pelayan itu bertanya dengan sopan dengan senyum di wajahnya. Wang Chao berkata, kami mencari seseorang di kamar pribadi Pavilion Bisui. Tuan, tolong tunjukkan kartu anggota Anda, kata pelayan itu. Kartu keanggotaan, Wang Chao tampak bingung. Pelayan menjelaskan, Tuan, kamar pribadi Bisui ada di lantai 2. Menurut aturan hotel kami, hanya VIP dengan kartu keanggotaan perak atau lebih yang bisa masuk ke lantai 2. Jika Anda tidak memiliki kartu keanggotaan, Anda bisa memanggil temanmu untuk turun menjemputmu. Hotel Jinwei memiliki 4 lantai. Lantai pertama adalah area umum, di mana siapapun dapat memesan makanan dan mengkonsumsinya. Lantai kedua hingga keempat adalah area VIP. Hanya VIP dengan kartu keanggotaan, atau di bawah kepemimpinan VIP, yang bisa masuk. Di antara mereka, lantai 2 adalah area VIP perak, yang terbuka untuk VIP dengan kartu keanggotaan perak ke atas. Lantai ketiga adalah area VIP emas, yang terbuka untuk VIP dengan kartu keanggotaan emas ke atas. Lantai keempat adalah area VIP berlian, yang terbuka untuk VIP kartu keanggotaan berlian tingkat tertinggi. Hao Kun Qin mengangkat alisnya, matanya menunjukkan sentuhan main-main. Sepertinya seperti yang dia duga sebelum memasuki pintu, orang tua pacar Wang Chao sengaja mempersulit Wang Chao. Pada saat ini, Wang Chao tidak banyak berpikir, dia mengambil ponselnya dan memutar nomor telepon pacarnya. Aku di lantai pertama hotel. Turun dan jemput aku, kata Wang Chao sambil tersenyum. Suara wanita yang dingin dan sombong keluar di telepon. Ayahku berkata, jika kamu benar-benar ingin melamar pernikahan, maka datanglah sendiri. Setelah itu, pacar Wang Chao menutup telepon. Diam-diam. Wang Chao mendengarkan nada buta yang datang dari telepon, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Dia meletakkan telepon, menoleh untuk melihat pelayan, dan bertanya, berapa biaya untuk mendapatkan kartu keanggotaan perak? Pelayan itu menjawab dengan hormat, 500.000 yuan. Kingwei Hotel, sebagai salah satu hotel top di Linan, ada hambatan yang sangat tinggi untuk menjadi tamu kehormatan. Untuk kartu keanggotaan perak tingkat terendah, diperlukan 500.000 yuan. Untuk kartu keanggotaan emas tingkat kedua, diperlukan 2 juta yuan. Adapun kartu keanggotaan berlian tingkat tertinggi, tidak hanya membutuhkan 5 juta yuan, tetapi juga mengharuskan orang yang menanganinya memiliki aset ratusan juta dolar. 500.000? Wang Chao tidak bisa menahan untuk menelan ketika dia mendengar kata-kata pelayan. Sebelum bertemu Hao Kun Qin, dia hanyalah karyawan biasa dari grup Baolan, dan gajinya terbatas. Biarkan dia mengambil 50.000 yuan, dia meminta kerabat dan teman untuk meminjamnya, dan dia hampir tidak bisa mengeluarkannya. Setengah juta, bahkan jika dia menjualnya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Ketika Wang Chao bingung, Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh, Zikis, kamu pergi untuk mengajukan kartu keanggotaan. Wang Chao dan aku akan pergi ke ruang pribadi Pavilion Bisui terlebih dahulu. Tuan ini, kamu harus mengajukan kartu keanggotaan sebelum kamu bisa pergi ke lantai 2. Pelayan melihat Hao Kun Qin berjalan menuju lantai 2 bersama Wang Chao, dan dengan cepat memblokirnya.
Pada saat ini, Jiaoqi berjalan ke arahnya dan langsung mengeluarkan kartu prajuritnya. Diperintahkan dengan dingin, bahwa saya menemui manajer Anda. Pelayan itu terkejut ketika dia melihat informasi di kartu prajurit itu. Aku akan membawamu ke kantor manajer. Pelayan itu membungkuk dengan cepat dan berkata dengan kagum. Sebagai Jiaoqi, itu lebih dari cukup untuk mengajukan kartu keanggotaan. Karena itu, dia tidak lagi mencegah Hao Kunqin dan Wang Chao naik ke lantai 2. Ya Tuhan, hari ini Anda mengeluarkan uang. Uang untuk kartu anggota dihitung sebagai saya meminjam dari Anda. Ketika saya menyimpan cukup uang, saya akan membayar Anda kembali, kata Wang Chao dengan rasa terima kasih. Hao Kunqin melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu sopan padaku. Selain itu, Jiaoqi akan mengajukan kartu keanggotaan. Tidak masalah apakah itu membutuhkan uang atau tidak. Jiaoqi adalah kolonel superior di zona perang. Dia mengambil kartu tentaranya dan pergi ke manajer Kingwei Hotel untuk mendapatkan kartu anggota. Manajer mungkin tidak memiliki keberanian untuk mengumpulkan uang dari Jiaoqi. Setelah Hao Kunqin dan Wang Chao menginjak lantai 2, mereka menemukan kamar pribadi Pavilion Bisui, mengetuk pintu dan masuk. Di kamar pribadi, ayah Li Jing, Li Yuming, duduk di kursi atas, sedang bermain dengan sepasang kenari Wenwan di tangannya. Ketika dia melihat Wang Chao benar-benar datang ke kamar pribadi, dia tidak bisa menahan sentuhan warna aneh di matanya. Tatapan Li Yuming menyapu Wang Chao, dan pada saat yang sama dia melihat Hao Kunqin. Hanya saja dia melihat Hao Kunqin mengenakan pakaian biasa, jadi dia mengabaikannya secara otomatis. Anda dapat menginjakan kaki di lantai 2 Hotel Kingwei, menunjukkan bahwa apa yang Anda katakan sebelumnya tidak berbohong. Anda seharusnya benar-benar menjadi direktur departemen penjualan grup Cuijing. Sekarang Anda hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Li. Li Yuming memandang Wang Chao dan berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Li di Linan adalah kelas kecil dan kaya dengan aset lebih dari 10 juta. Wang Chao tidak mencolok di antara banyak ban cadangan Li Jing. Li Yuming tidak pernah berpikir untuk menikahi putrinya. Tetapi saya tidak berharap bahwa Wang Chao, yang lahir di keluarga biasa, akan memiliki hari ketika Xianyu berbalik. Ia menjadi direktur departemen penjualan grup Cuijing. Li Yuming menatapnya lurus. Tentu saja, untuk menguji sumber daya keuangan Wang Chao, Li Yuming sengaja menempatkan lokasi di lantai 2 Hotel Kingwei. Jika Wang Chao gagal datang ke kamar pribadi, maka pernikahan secara alami tidak mungkin. Paman, saya sangat menyukai Jingjing. Saya harap Anda dan Bibi dapat menyetujui pernikahan saya dengan Jingjing. Wang Chao meletakkan hadiah di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kamu ingin, kamu harus menjanjikan 3 syarat dari keluarga Li saya. Li Yuming mengulurkan 3 jari dan berkata dengan ringan. Bab 60. Paman, katamu. Wang Chao tidak terlalu banyak berpikir bahwa Li Yuming merawat putrinya, dan takut dia akan menggertak Li Jing setelah dia menikah. Jadi buatlah janji dengannya. Dengarkan saja Li Yuming berbicara perlahan. Pertama, Anda akan membeli rumah dan mobil ketika Anda menikah. Kedua, kamu adalah menantu dari rumah ke rumah keluarga Li saya. Setelah menikah, kamu harus mendengarkan kami dan berbakti kepada kami. Jika kamu memiliki anak di masa depan, harus bernama Li. Petik 2. Ketiga, jika kamu dan Jingjing bercerai di masa depan, tidak peduli apa alasannya, kamu harus keluar dari rumah. Hao Kunqin mendengarkan kondisi Li Yuming, dengan sentuhan ejekan di sudut mulutnya, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Jiaoqi. Paman, aku mungkin tidak bisa memenuhi ketiga syaratmu. Wang Chao berkata dengan ekspresi malu. Kondisi pertama Li Yuming, meskipun dia merasa itu agak berlebihan, tapi menggertakkan giginya, nyaris tidak bisa menyelesaikannya. Tapi 2 syarat Li Yuming berikutnya tidak hanya berlebihan, mereka bisa saja menghinanya. Terutama syarat ketiga, di masa depan, dia dan Li Jing akan bercerai, dan dia akan keluar rumah untuk alasan apapun. Bukankah ini berarti bahwa meskipun perceraian disebabkan oleh tergelincirnya Li Jing, dia harus keluar dari rumah? Tidak bisa menyelesaikannya. Li Yuming mengerutkan kening, dan mengajarkan, saya bersedia menikahi Jingjing dengan Anda. Ini adalah berkah yang telah Anda kembangkan dalam kehidupan Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan ketiga kondisi tersebut. Di samping, istri Li Yuming juga berkata dengan dingin, keluarga Li saya memiliki keluarga besar. Melihat seluruh kota Linan, itu dapat dianggap sebagai sosok dengan wajah. Membiarkan Anda menjadi menantu adalah layak untukmu. Setelah mendengar ini, Wang Chao memandang Li Jing seolah meminta bantuan. Saya harap dia bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Namun tanpa diduga, Li Jing berkata dengan wajah dingin, Wang Chao, tidak mudah membesarkanku. Karena itu, urusan pernikahan harus didengarkan dati orang tuaku. Ekspresi Wang Chao meredup tiba-tiba, dan ada jejak perjuangan di matanya. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi menantu keluarga Li? Sejak itu, apakah Anda mengikuti belas kasihan keluarga Li Jing?
Li Yuming melihat ekspresi Wang Chao dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa Wang Chao sudah ragu-ragu di dalam hatinya. Selama dia menambahkan api lagi, dia akan mampu menembus pertahanan psikologis Wang Chao. Wang Chao, jika kamu menyetujui 3 syarat, hari ini kamu dapat mengikuti Jingjing untuk mendapatkan akta nikah. Jika kamu tidak setuju, maka kamu dapat kembali. Jangan pernah berpikir untuk melihat Jingjing lagi di masa depan. Li Yuming berkata dengan dingin. Ketika Wang Chao mendengar ini, dia langsung panik. Dia sudah bingung, tapi sekarang dia tidak tahu. Tepat ketika dia hendak mengatakan ya, batuk dingin terdengar dari sampingnya. Hao Kun Qin memandang Li Yuming dan bertanya dengan tatapan main-main, saya ingin bertanya, apakah Anda merekrut menantu atau pelayan? Batuk Hao Kun Qin mengandung sedikit kejutan mental. Biarkan hati Wang Chao yang bingung segera memulihkan kedamaian. Wang Chao melirik Hao Kun Qin dengan rasa terima kasih, lalu dengan sungguh-sungguh menolak, Paman, aku tidak bisa memenuhi 3 syaratmu. Wajah Li Yuming langsung murung saat mendengar kata-kata itu. Wang Chao baru saja akan setuju, tetapi karena gangguan yang disengaja oleh Hao Kun Qin, semua usahanya sia-sia. Li Yuming menoleh untuk melihat Hao Kun Qin, dan berkata dengan sikap buruk, kamu bawang hijau yang mana? Berani berbicara denganku seperti ini? Wang Chao memperkenalkan, Paman, ini bos saya, ketua grup Cuijing. Li Yuming mengangkat alisnya tiba-tiba. Meskipun Cuijing Group adalah perusahaan lokal di Jiangcheng, bagaimanapun, adalah perusahaan real estate dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar. Bahkan jika keluarga Li berada di Linan, mereka telah mendengar tentang grup Cuijing. Oleh karena itu, setelah Wang Chao menjadi direktur penjualan grup Cuijing, dia bersedia menikahkan putrinya dengan Wang Chao. Li Yuming tidak menyangka bahwa Hao Kun Qin, yang mengenakan pakaian biasa, adalah ketua grup Cuijing. Meskipun kamu adalah bos Wang Chao, kamu tidak dapat mengganggu pernikahan antara Wang Chao dan putriku, kan? Li Yuming berkata kepada Hao Kun Qin. Karena kamu, Wang Chao tidak ingin menikahi putriku sekarang. Bagaimana menurutmu? Meskipun Hao Kun Qin adalah ketua grup Cuijing, Li Yuming tidak takut padanya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan menghancurkan ular. Meskipun keluarga Li di Linan hanya kelas kecil dan kaya, mereka masih memiliki sejumlah koneksi dan energi. Fondasi Hao Kun Qin terletak di Jiangcheng. Karena itu, dia tidak takut pada Hao Kun Qin. Apa yang ingin kamu lakukan? Hao Kun Qin berkata sambil tersenyum. Li Yuming mengangkat 2 jari dan perlahan berkata, 2 solusi. Pertama, Anda meyakinkan Wang Chao untuk membiarkan dia menyetujui 3 kondisi yang disebutkan sebelumnya untuk menikahi putri saya. Bagaimana jika saya tidak bisa meyakinkan Wang Chao? Tanya Hao Kun Qin. Li Yuming berkata, lalu solusi kedua. Anda memberi kompensasi kepada keluarga Li saya sebesar 5 juta, sebagai kompensasi atas kehancuran pernikahan Wang Chao dengan putri saya. Hao Kun Qin tersenyum segera setelah mendengar ini, jika saya berkata, saya tidak berencana untuk memberikan kompensasi. Li Yuming mencibir, menyerahkan Wenwan Walnut di tangannya, dan berkata dengan murung, jika kamu tidak dapat mencapai 2 solusi, maka jangan berpikir untuk meninggalkan kota Linan sepenuhnya. Ketika Wang Chao mendengar ini, dia langsung cemas. Ketika dia mulai mengatakan sesuatu, Hao Kun Qin melambaikan tangannya padanya dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Saya ingin melihat, apa kemampuan Anda untuk mengancam saya? Hao Kun Qin berjalan ke meja, menarik kursi, dan duduk. Postur yang memungkinkan Anda melakukan gerakan. Saya pikir Anda tidak menangis tanpa melihat peti mati. Alis Li Yuming terbalik, tepat saat dia mengeluarkan ponselnya dan hendak memanggil seseorang untuk mengajar Hao Kun Qin. Pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan Jiao Qi masuk dengan seorang pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit. Raja Naga, kartu keanggotaan sudah siap. Jiao Qi berjalan ke sisi Hao Kun Qin dan membungkuk. Manajer Wu, mengapa kamu di sini? Li Yuming menatap pria parubaya di belakang Qi yang menciumnya, segera bangkit, dan bertanya dengan takjub. Manajer Wu katanya adalah manajer umum Kingwei Hotel. Manajer Wu bahkan tidak melihat Li Yuming, tatapannya mengikuti Jiao Qi. Ketika dia melihat Jiao Qi berjalan ke sisi Hao Kun Qin, dia dengan cepat berangkat dan berjalan ke sisi Hao Kun Qin. Saya melihat manajer Wu membungkuk, memegang kartu mengkilap bertatakan berlian yang tak terhitung jumlahnya di kedua tangan, dan berkata dengan hormat, Tuan Qin, ini adalah kartu VIP berlian untuk Anda dari hotel kami. Ketika Li Yuming melihat adegan ini, mulutnya terbuka lebar dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Untuk mengajukan kartu keanggotaan berlian untuk Kingwei Hotel, tidak hanya membutuhkan biaya 5 juta yuan, tetapi juga mengharuskan orang yang menanganinya memiliki aset senilai ratusan juta yuan. Tidak mengherankan bahwa Hao Kun Qin, sebagai ketua grup Cuijing, memiliki kualifikasi untuk mengajukan kartu VIP berlian. Tapi yang membuat Li Yuming takut adalah sikap manajer Wu.
Bab 61. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas manajer besar King Wei, manajer Wu di kota Linjiang juga dapat dianggap sebagai bos besar. VIP kartu berlian biasa tidak membutuhkannya untuk menerimanya sama sekali. Adapun Hao Kun Qin, bukan hanya manajer Wu yang menerimanya secara pribadi, tetapi juga membuat manajer Wu dengan rendah hati dan tersanjung. Ini membuktikan bahwa identitas Hao Kun Qin jelas bukan hanya ketua grup Cui Jing. Setidaknya 1 dari 4 raksasa di Linan. Keluarga Li tidak lebih dari kelas kaya kecil. Belum lagi menyinggung saudara-saudara besar dari 4 raksasa di kota Linan. Bahkan jika dia menyinggung manajer Wu, dia pasti akan mati. Tepat ketika Li Yuming berkeringat dingin dan sangat ingin memikirkan tindakan balasan. Hao Kun Qin mengangguk samar, bahkan tanpa bangun, mengambil kartu VIP berlian di tangan manajer Wu dengan sangat santai. Kemudian dia menyerahkannya kepada Wang Chao di sampingnya. Kartu keanggotaan ini ada di sini untukmu. Saya pikir makanan di lantai 2 Hotel King Wei sangat biasa-biasa saja. Anda bisa langsung pergi ke lantai 4 untuk makan. Kata-kata Hao Kun Qin tidak diragukan lagi sangat memukul wajah keluarga Li Yuming. Itu membengkak wajah mereka. Alasan mereka mengundang Wang Chao untuk bertemu di Hotel Jinwei adalah karena makanan di sini enak. Akibatnya, mereka hanya VIP perak dari King Wei Hotel, dan mereka hanya bisa makan di lantai 2. Wang Chao sekarang menjadi tamu berlian di Jinwei Hotel. Anda bisa langsung ke lantai 4 untuk makan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja menelepon, dan kamu akan menemukan seseorang untuk menghajarku? Mengapa kamu tidak terus bertarung? Kata Hao Kun Qin bercanda, menatap Li Yuming. Setelah mendengar kata-kata itu, manajer yang menyanjung Wu menyorotkan 2 cahaya dingin di matanya, seperti pisau tajam, dan menembak lurus ke arah Li Yuming. Li Yuming gemetar di mana-mana, dia merasakan niat membunuh yang dalam dari mata manajer Wu. Dia dengan cepat berkata, kesalahpahaman, semuanya salah paham. Li Yuming bangkit dengan cepat, mendorong putrinya tepat di depan Wang Chao, dan berkata dengan wajah datar, saya setuju dengan pernikahan Wang Chao dan putri saya, dan keduanya bisa pergi untuk mendapatkan sertifikat sekarang. Keduanya menikah, tidak hanya keluarga Li saya yang tidak memiliki syarat, tetapi mereka juga bersedia memberikan jutaan mas kawin. Rumah dan mobil juga dibeli oleh keluarga Li saya, semuanya atas nama Wang Chao. Sebelumnya, Li Yuming mengajukan 3 syarat agar Wang Chao sepenuhnya dapat dikendalikan dan menjadikannya menantu keluarga Li yang patuh. Tapi sekarang berbeda, Wang Chao memiliki Hao Kun Qin sebagai pendukungnya, dan masa depannya cerah. Selama dia memeluk paha ini dengan erat, keluarga Li pasti akan mampu mengendarai angin dan masuk ke jajaran keluarga terkaya kota Linan. Li Jing juga mengerti niat ayahnya. Ketika Li Yuming mendorongnya ke depan Wang Chao, dia langsung bergegas ke Wang Chao. Sambil melingkarkan lengannya di leher Wang Chao, dia berkata dengan lembut, Wang Chao, ayo cepat dapatkan sertifikatnya. Wang Chao merasakan kelembutan dadanya dan tidak bisa menahan untuk menelan. Dia ingin segera setuju, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tuan Qin, apa yang harus aku lakukan? Wang Chao menoleh dan bertanya. Sudut mulut Hao Kun Qin sedikit terangkat, dan dia menatap Li Yuming dan putrinya dengan tatapan mengejek. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Jiao Qi, dan berkata, apakah Anda menemukan hal yang saya minta untuk Anda periksa? Dia baru saja mengirim pesan ke Jiao Qi dan memintanya untuk memeriksa informasi keluarga Li. Raja Naga Hui, aku telah menemukannya. Dengan itu, Jiao Qi mengeluarkan telepon dan menyerahkannya kepada Hao Kun Qin. Pada saat ini, layar ponsel Jiao Qi menampilkan detail keluarga Li. Di antara mereka, tidak hanya status aset dan kehidupan sehari-hari keluarga Li, tetapi juga skandal keluarga Li. Misalnya, Li Yuming menggunakan cara tercela untuk menghancurkan keluarga pesaing. Contoh lain, Li Jing punya beberapa pacar sekaligus. Hao Kun Qin melihatnya, lalu menyerahkan telepon ke Wang Chao. Melihat konten di telepon, Wang Chao tertegun, lalu wajahnya menjadi semakin jelek. Tuan Qin, apakah konten di telepon itu benar? Wang Chao bertanya dengan secercah fantasi terakhir. Ini 100% benar, Hao Kun Qin berjanji. Sebagai barak khusus nomor 1 di negara Gritsia, kemampuan pengumpulan data intelijen Longting juga nomor 1 di negara Gritsia. Jiao Qi menggunakan informasi yang ditemukan oleh otoritas Longting, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Ketika Li Jing mendengar percakapan antara keduanya, ada ekspresi keraguan di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik konten di ponsel Jiao Qi, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat membela kata-katanya, Wang Chao, dengarkan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wang Chao mendorongnya keluar dari pelukannya. Bitch, ini semua tentang berkencan dengan beberapa pacar pada saat yang sama dan menginjak beberapa perahu. Dalam sebulan terakhir, aku bahkan menghabiskan malam dengan beberapa pria berbeda di hotel yang berbeda. Wanita jalang sepertimu juga ingin menikah denganku.
teriak Wang Chao. Ketika Li Jing bersamanya, dia bahkan tidak membiarkannya menyentuh tangannya. Karena itu, dia selalu berpikir bahwa Li Jing adalah teratai murni, dan dia murni dan sadar diri. Tapi tak disangka, Li Jing ternyata menyebalkan teh hijau. Tuan Qin, terima kasih. Wang Chao berkata dengan rasa terima kasih yang tulus. Jika bukan karena Hao Kun Qin, dia masih akan tetap dalam kegelapan. Jika dia benar-benar menikahi Li Jing, dia tidak akan memiliki topi hijau di kepalanya. Ini adalah padang rumput hijau. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan berkata, antara kamu dan saudaraku, jangan mengucapkan terima kasih. Sekarang setelah masalah selesai, tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayo pergi ke lantai 4 untuk makan malam. Butuh lebih dari 4 jam berkendara dari Jiangcheng ke Linan. Saya juga agak lapar, hanya untuk mencoba makanan kota Linan. Wang Chao mengangguk, mengikuti Hao Kun Qin, dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Wang Chao, kamu sedang memikirkannya. Keluarga Li saya bersedia mengambil semua aset sebagai mahar yang tenang dan menikahinya. Li Yuming berkata dengan tatapan bersemangat, menarik lengan baju Wang Chao. Jika saat pertama kali aku masuk ke kamar pribadi, kamu akan menyetujui pernikahanku dengan Li Jing tanpa menyebutkan syaratnya. Aku tidak akan terlalu memikirkannya, dan aku akan terjebak dalam perangkapmu dan menjadi penangkapnya. Wang Chao terlihat dingin, dengan Li Yuming. Tapi sekarang, aku sudah tahu hal-hal mesum tentang keluarga Limu, kamu masih ingin aku menikahi Li Jing dan menjadi penjemput Pansia. Pergi. Wang Chao menepis tangan Li Yuming dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Li Yuming masih ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh manajer Wu. Jika Anda berani mengganggu VIP, saya akan membiarkan Anda berbaring dan meninggalkan Hotel Kingwei. Manajer Wu berkata dengan dingin. Mendengar ancaman dari manajer Wu, Li Yuming menjadi dingin dan tidak pernah berani mengganggu Wang Chao lagi. Saya harus melihat punggung Wang Chao dan menghilang dari pandangan. Jalan menuju kebangkitan keluarga Li saya sudah berakhir. Li Yuming meninju dadanya dengan kedua tinjunya, dengan ekspresi penyesalan. Itu semua karena dia terlalu serakah, tidak hanya ingin menjadikan Wang Chao sebagai penerus, tetapi juga ingin sepenuhnya mengendalikan Wang Chao. Seperti yang baru saja dikatakan Wang Chao, jika dia tidak menyebutkan kondisi ketika Wang Chao memasuki kamar pribadi, dia akan langsung menyetujui pernikahan antara Wang Chao dan putrinya. Itu tidak akan membangkitkan rasa jijik Hao Kun Qin sama sekali, dan akan dibuang dari yang lama. Bab 62. Meskipun Li Yuming tampak menyesal, tapi yang dia sesali adalah dia tidak mengambil kesempatan untuk memeluk kaki tebal besar Hao Kun Qin dan membiarkan keluarga Li bangkit. Dia tidak menyesal membiarkan putrinya menginjak beberapa perahu pada saat yang bersamaan. Bahkan setelah kejadian ini, Li Yuming bahkan lebih bersemangat ingin Li Jing menangkap menantu penyu emas dan membiarkan keluarga Li bangkit. Tapi yang tidak dia ketahui adalah mulai sekarang, Li Jing tidak akan pernah bisa menikah lagi. Wang Chao adalah satu-satunya teman sekelas SMA Hao Kun Qin yang dihubungi selain Gu Yunxiang. Bagaimana Hao Kun Qin bisa melihatnya dimainkan oleh keluarga Li? Meskipun dia tidak menyerang keluarga Li, dia meminta manajer Wu untuk menyebarkan skandal Li Jing. Sebagai manajer umum Hotel Jinwei, manajer Wu memiliki kekuatan besar di Linan. Hanya dalam waktu setengah jam, skandal Li Jing menyebar ke seluruh jalan. Di Linan, orang-orang dari anak-anak berusia 90 hingga 3 tahun tahu bahwa Li Jing adalah wanita jalang teh hijau yang menginjak beberapa perahu. Keinginan Li Yuming untuk menangkap mertua kumbang tidak akan pernah terwujud. 1 jam kemudian, Hao Kun Qin, Jiao Qi, dan Wang Chao, yang telah selesai makan di lantai 4, meninggalkan Hotel Jinwei. Wang Chao mengendarai mobil Honda dan kembali ke Jiangcheng. Hao Kun Qin dan Jiao Qi mengendarai Hummer ke rumah Chen. Keluarga Chen, orang kaya pertama di Linan. Total aset keluarga melebihi 2 miliar. Kekuatannya sebanding dengan keluarga kelas 3 biasa di ibu kota provinsi. Industri yang terlibat dalam grup Chen termasuk real estate, e-commerce, supermarket, hiburan, del. Hampir semua industri besar di kota Linan hadir di grup Chen. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Chen telah sepenuhnya mengendalikan komunitas bisnis Linan. Pengaruhnya jauh dari sebanding dengan Fang. Chen's Villa terletak di komunitas Jinxiu Huayuan di pinggiran selatan kota Linan. Komunitas Taman Jinxiu adalah salah satu komunitas kelas atas di Linan. Area kecil dibagi menjadi 2 bagian, area bertingkat tinggi dan area villa. Meski ada kawasan villa di masyarakat, hanya ada 1 villa berdekorasi mewah di lahan seluas puluhan ribu meter persegi. Itu adalah villa keluarga Chen. Jiao Qi mengendarai Hummer dan datang keluar area villa ketika seorang penjaga keamanan menghentikan mereka. Ini adalah area villa keluarga Chen, tidak ada pemalas yang diizinkan masuk, kata penjaga keamanan dengan kosong. Jiao Qi menurunkan jendela mobil dan berkata dengan dingin, kami mencari Chen Jianfeng. Apakah Patriark Chen dapat Anda temukan jika Anda mau? Menurut Anda siapa Anda?
Keamanan mencibir. Jiao Qi mengeluarkan kartu prajuritnya dan meletakkannya di depan penjaga keamanan. Penjaga keamanan yang mencibir di wajahnya tiba-tiba menjadi pucat setelah melihat informasi di kartu prajurit itu. Dia dengan cepat membungkuk dan meminta maaf, "Saya memiliki mata tetapi tidak memiliki manik-manik, dan saya bertemu dengan Qi dan mencium petugas sekolah. Tuanmu memiliki banyak, jangan seperti saya." Jiao Qi adalah seorang kolonel senior, dan menurut pangkatnya setara dengan komandan ketiga zona perang kota Linan. Dia adalah penjaga keamanan kecil, beraninya dia memprovokasi seorang kolonel tingkat yang lebih tinggi. "Bisakah kamu menaikkan pagar pintu masuk sekarang?" Jiao Qi mengambil kembali sertifikat prajurit dan berkata dengan acuh tak acuh. "Tunggu sebentar, aku akan menelepon dan bertanya pada Steward Wang." Seperti yang dia katakan, keamanan mengeluarkan ponselnya dan mulai melakukan panggilan. Dia mengatakan bahwa pelayan Wang adalah orang yang bertanggung jawab atas villa keluarga Chen dan bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan sehari-hari semua orang di keluarga Chen. Meskipun hanya bos kecil seorang pelayan, tetapi seperti kata pepatah, pejabat tingkat 7 di depan pintu Perdana Menteri. Sebagai pelayan keluarga Chen, Steward Wang juga dianggap merajalela di Linan. "Hei, Steward Wang, ada seorang kolonel superior di zona perang yang ingin bertemu dengan Patriark Chen," lapor Bawan Hui. "Patriark sedang berlatih kaligrafi dengan tenang, tidak bisa diganggu. Biarkan petugas sekolah tingkat tinggi menunggu di pintu." Suara Steward Wang datang dari telepon. Meskipun petugas keamanan menunjukkan bahwa Jiao Qi adalah seorang kolonel berpangkat lebih tinggi, pramugari Wang sama sekali tidak menaruh perhatian pada Jiao Qi. Keluarga Chen adalah penguasa kota Linan, apalagi pejabat sekolah tingkat tinggi, bahkan pejabat sekolah top ada di sini. Saya harus menunggu dengan patuh di pintu. Meskipun suara Steward Wang berasal dari ponsel, itu seperti nyamuk dan tidak terdengar. Tapi siapa Hao Kun Qin, pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa? 100 meter jauhnya, dia bisa mendengar suara nyamuk yang mengepakkan sayapnya. Belum lagi, ponsel satpam hanya berjarak beberapa meter darinya. Haha, prestise yang luar biasa. Hao Kun Qin mendengus, matanya penuh kedinginan. Jiao Qi adalah kolonel superior Longting, salah satu dari 9 putra naga. Bahkan Panglima Zona Perang Provinsi Fengdong tidak berani membiarkannya menunggu di pintu. Kepala pelayan keluarga Chen berani mengucapkan kata-kata liar. Terlebih lagi, masih ada komandan Longtingnya di dalam mobil. "Langsung masuk, saya ingin melihat, bisakah keluarga Chen belaka memecahkan langit?" Hao Kun Qin memerintahkan dengan dingin. "Ya." Jiao Qi menginjak pedal gas dengan kuat, dan Hummer menghantam dengan kekuatan penuh, langsung mematahkan pagar listrik dan bergegas ke area villa. Penjaga keamanan tampak konyol, seseorang berani membuat masalah di rumah Chen dan tidak ingin hidup lagi. Penjaga keamanan yang pulih buru-buru mengangkat telepon dan berteriak, "Steward Wang, petugas sekolah berpangkat lebih tinggi," melaju langsung ke area villa. Di sisi lain telepon, pramugari Wang sangat marah, mencari kematian. Dia menutup telepon, segera memanggil pengawal di villa dan bergegas menuju gerbang halaman. Ketika mereka sampai di pintu masuk halaman, mereka kebetulan melihat Hummer berhenti di luar pintu masuk halaman. "Kamu berani membobol villa keluarga Chen, apakah kamu tidak sabar?" Pramugari Wang berteriak dengan arogan. Di belakang pelayan Wang mengumpulkan lusinan pengawal pembunuh, masing-masing dari mereka adalah seorang pejuang. Di antara mereka, yang terlemah, basis budidaya juga telah mencapai jangka menengah. Yang terkuat, basis kultivasi telah mencapai puncak kekuatan eksternal, hanya sedikit jarak dari ranah kekuatan internal. "Ambil pembantu rumah tangga itu, 20. Hao Kun Qin berkata dengan ringan, menutup matanya dan bersandar di kursi. "Iya, Raja Naga." Jiao Qi membuka pintu mobil dan berjalan langsung ke pelayan Wang. "Kamu membiarkan seorang wanita bertanggung jawab atas mulut pengurus rumah tangga. Ketika pengawal di belakangku ini adalah dekorasi." Pengurus rumah tangga Wang memandang Hao Kun Qin di dalam mobil dan tertawa. "Pergi kedua orang dan bersihkan dia," Wang Guanjia memerintahkan. Dua pengawal muda berjalan keluar tepat di belakangnya. "Adik perempuan, kamu harus patuh. Kalau tidak, kakak laki-lakiku tidak akan merasa kasihan dan kasihan." Salah satu dari mereka mengepalkan tinjunya dan berkata dengan senyum menyeringai di wajahnya. Qi mencium kata-kata itu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sebelum kedua pengawal itu bisa bereaksi, mereka merasakan embusan angin kencang yang menderu. Jiao Qi muncul di depan mereka seketika, seperti hantu. Dua telapak tangan putih giok menepuk dada mereka seperti kilat. Puff, puff. Kedua pengawal itu menyemburkan seteguk darah pada saat yang sama, dan tubuh mereka terbang terbalik seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dihancurkan ke halaman dengan parah. Melihat lekat-lekat, dada kedua pengawal itu cekung dan setidaknya 7 atau 8 tulang rusuk patah. Melihat kengerian keduanya,
Wajah semua pengawal tiba-tiba berubah.